Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rini Astinta Barus. Saya dari RS Grand Med Lubuk Pakam, Medan. Di sini saya adalah peserta pelatihan dialisis di RSUP Prof. Kandau Manado. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penata laksanaan tentang pre-HD. Baik, yang pertama itu ada persiapan hemodialisis. Persiapan alat dan bahan itu ada mesin hemodialisis, yang kedua konsentrat di mana ada asid dan bikarbonat, yang ketiga aliran listrik, yang keempat itu sirkulasi, dan yang kelima itu air RO. Kita masuk di prosedur penata laksanaan. Yang pertama kita nyalakan aliran listrik, yang kedua kita membuka keran air RO, dan ketiga kita menyalakan tombol power utama pada mesin, yang keempat kita masuk di mesin, kita hidupkan dengan menekan tombol on off, dan yang kelima itu kita memasang konsentrat asid dan bikarbonat, dan yang kelima mesin akan melakukan tes secara otomatis. Jika tes lolos maka mesin siap digunakan. Yang kedua itu ada pemasangan bloodline. Persiapan alat dan bahan itu yang pertama mesin hemodialisis yang siap dipakai, yang kedua satu set bloodline, dan yang ketiga infus set, yang keempat NaCl 0,9% 500 sampai 1500 cc. Kita masuk di prosedur, itu ada penata laksanaan. Yang pertama melakukan hand hygiene, yang kedua mengambil dan mengecek bloodline set yang masih terbungkus rapi dan utuh di dalam kemasan. Yang ketiga kita memastikan bloodline tidak ada kerusakan, dan yang keempat membuka kemasan bloodline yang terdiri dari arteri line dan vena line. Yang kelima memasang arteri line, yang keenam memasang vena line, dan yang ketujuh memasang infus set pada NaCl 0,19%. Masuk yang ketujuh, kita memasang infus set pada NaCl 0,9%, sambungkan dengan line NaCl yang terdapat pada arteri line. Yang kedelapan, isi arteri line dengan NaCl sampai ujung konektor lalu diklem. Dan yang kesembilan, kita pastikan bloodline sudah terpasang dengan rapi dan tepat. Sertakan pastikan kebersihan pada set pemasangan bloodline. Yang ke-10, pastikan ujung bloodline berada pada posisi tidak menyentuh lantai. Dan yang ketiga itu ada soaking. Yang persiapan alat dan bahan itu ada mesin hemodialisis yang siap dipakai, yang kedua dialiser baru ataupun dialiser bius, yang ketiga itu ada satu set sarung tangan, dan yang keempat itu masker. Kita masuk di prosedur penata laksanaan. Yang pertama kita melakukan hand hygiene, yang kedua kita memakai sarung tangan yang bersih dan memakai masker. Yang ketiga kita pastikan mesin sudah dalam keadaan siap pakai. Pastikan jalan aliran dialisat sudah di stop atau bypass. Yang kemudian kita pastikan nama dan dialiser pasien sudah tepat sesuai dengan jadwal. Yang keenam, buka tutup dialiser yang terdapat pada kompartemen dialisat. Dan yang ketujuh, kita menghubungkan konektor biru terlebih dahulu ke bagian kompartemen dialisat. Dan yang kedelapan, menghubungkan kompartemen merah ke bagian kompartemen dialisat. Dan yang kesembilan, mengaktifkan cairan dialisat dengan menekan tombol bypass dialisat pada mesin. Yang ke-10, kita memastikan cairan dialisat mengalir dengan tanda cairan dialisat akan mengisi penuh kompartemen dialisat. Dialiser akan terasa hangat. Yang ke-11, letakkan dialiser tepat lurus dengan posisi merah di atas dan biru di bawah. Dan yang terakhir itu ada rinsing, yang dimana persiapan alat dan bahan itu ada mesin hemodialisis yang siap pakai, yang kedua NaCl 0,9%, yang ketiga itu ada dialiser baru ataupun dialiser rius, dan yang keempat gelas ukur 2 liter,
ataupun menguatkan. Yang kelima, 1 set sarung tangan. Yang keenam, dan ada masker. Kita masuk di penata laksanaan. Yang pertama, petugas memakai sarung tangan dengan masker. Yang kedua, setelah soaking, posisi dializer dibalik, biru di atas dan merah di bawah. Yang ketiga, untuk dializer rius, kita isi bubble trap dan semua bagian arteri line sampai ke ujung bagian arteri line terisi NaCl 0,9% sebelum disambung ke dializer untuk mencegah banyaknya udara. Yang keempat, menghubungkan bloodline inlet dan outlet ke kompartemen darah dializer. Yang kelima, menempatkan venous line pada gelas ukur. Yang keenam, petugas melakukan rinsing dengan cara yang pertama, menyalakan blood pump memulai dari kubik 100 sampai 200 mili per menit dengan menggunakan NaCl 0,9% sebanyak 500 sampai 1000 cc untuk dializer processing ataupun rius. Prinsip tidak ada perbedaan jumlah NaCl 0,9% untuk membilas dializer. Yang kedua, membebaskan udara dari dalam kompartemen darah pada dializer dengan cara pegang dializer dengan kedua telapak tangan dan kemudian menggerakkan telapak tangan berlawanan arah ke depan dan ke belakang. Yang ketiga, setelah dializer bebas udara, isi bubble trap pena sampai 3/4 bagian dengan memberikan tekanan pada sensor level air detektor. Dan yang ketujuh, setelah dializer bebas dari udara dan bebas dari zat sterilisasi, NaCl 0,9% mencapai 500 sampai 1000 cc. Setelah itu kita matikan QB. Yang ke-8, kita sambungkan arteri line dan venous line. Kemudian buka semua klem dan lakukan sirkulasi tertutup atau priming. Pemberian heparin sesuai dengan indikasi dan kontraindikasi. Yang ke-9, petugas merapikan alat yang dipergunakan. Demikian penjelasan saya tentang penata laksanaan pre-HD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.